Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi dan Politik Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Nani Kusumiati Hudaya, sarjana hukum magister kenotariatan. Selama 5 tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak terima dan saya tidak ikhlas. Kalau tanah saya dibeli 220 dan cara pemaksaan seperti ini. Dasar tidak adil, maunya ngisi kantong sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
dengan referensi utama yaitu rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan agenda materi yang akan kami bawakan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah definisi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, lalu masuk pada proses penyelenggaraan yang meliputi beberapa tahap, yaitu adalah tahap perencanaan dan persiapan, kemudian pelaksanaan serta penyerahan hasil pengadaan tanah. Kemudian pada bagian terakhir kami akan membahas tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi. Nama saya Ilu Musdalifah, NIM 2018-310031. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kata pengadaan tanah merupakan istilah asli sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan hukum. Istilah pengadaan tanah termuat dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah adalah tanah itu sendiri, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pelepasan tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui kementerian. Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan, seperti beberapa contoh berikut ini, yaitu jalan tol, jalan umum, infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, jaringan komunikasi dan informatika pemerintah, fasilitas kesehatan umum, pasar umum, cagar alam dan budaya, juga pembangunan-pembangunan lainnya. Saya Siti Fatimah Sadiah, NIM 2018-310022 akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat perencanaan pengadaan tanah dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintahan yang bersangkutan. Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat antara lain: A. Maksud dan tujuan rencana pembangunan. B. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan nasional atau daerah. C. Letak tanah. D. Luas tanah yang dibutuhkan. E. Gambaran umum status tanah. F. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. G. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. H.
perkiraan nilai tanah, dan I. Rencana penganggaran. Yang kemudian dokumen perencanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk dalam dan disampaikan kepada gubernur. Dokumen perencanaan pengadaan tanah diajukan kepada gubernur atau wali kota paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan beranggotakan bupati atau wali kota, organisasi perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan apabila dianggap perlu dibuat melibatkan instansi terkait lainnya. Dalam waktu 2 hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur, dan gubernur membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi. Adapun tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 RPP bertugas antara lain: A. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, B. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, C. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, D. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, E. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, F. Melaksanakan terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ketiga ini, saya Putri Rara Pradina Ningrum, NIM 2018-31005, ingin memaparkan tentang pelaksanaan pengadaan tanah. Apa sih pelaksanaan pengadaan tanah? Peraturan pemerintah bab keempat tentang pelaksanaan pengadaan tanah pada pasal 52 ialah pelaksanaan pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, di mana pelaksanaan pengadaan tanah tersebut diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tersebut mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografi, dan sumber daya manusia, di mana dilakukan dalam waktu 2 hari sejak diterimanya pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Kemudian, berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam RPP pasal 42, yang memerlukan tanah harus melakukan pengajuan kepada Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah harus menyiapkan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Dalam pengajuan tersebut harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, keputusan penetapan lokasi, kedua, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan yang ketiga, data awal pihak yang berhak serta objek pengadaan tanah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat 2, pelaksanaan pengadaan tanah seperti sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi 1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, penilaian ganti rugi. Yang ketiga, musyawarah penetapan ganti rugi. Keempat, pemberian ganti rugi. Dan yang kelima, pelepasan tanah intansi. Pada bagian keempat ini, saya Dewi Sartika dengan NIM 2018-310129 akan menjelaskan tentang penyerahan hasil pengadaan tanah. Dalam rancangan peraturan pemerintah, pasal 115 yang memuat penyerahan hasil pengadaan tanah dijelaskan. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, yaitu paling lama 3 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah. Pelepasan hak adalah pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan, yang mana kemudian penyerahan hasil pengadaan tanah yaitu berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah. Penyerahan hasil pengadaan tanah dapat dilakukan secara bertahap dengan berita acara
untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran atau pesertifikatan. Pendaftaran atau pesertifikatan wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah waktu paling lama yaitu 30 hari sejak penyerahan hasil pengadaan tanah. Rancangan peraturan pemerintah pada pasal 116 menjelaskan bahwa instansi memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan yaitu setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 2018-310012. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial dari adanya pengadaan tanah adalah dampak positif menjadi akselerator pembangunan nasional, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan dampak negatifnya adalah terjadi pemutusan akses masyarakat sehingga interaksi menjadi berkurang. Terjadi perpindahan penduduk dari wilayah, terdapat pembangunan secara langsung ke wilayah lain yang tidak diakomodasi dengan baik oleh pemerintah baik secara sosial dan ekonomi. Artinya, bisa saja penduduk tersebut tarif hidupnya tidak sesuai dengan tempat yang baru. Muncul persepsi negatif yang menimbulkan konflik horizontal antar warga dan konflik vertikal antar warga dan aparat negara. Dampak ekonomi, yaitu dampak positifnya adalah mengurangi biaya perjalanan, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang mengurangi pengangguran di wilayah terdampak. Yang kedua, dampak negatifnya terjadi pengurangan lahan pertanian produktif, terjadi perubahan profesi yang semula seorang petani, kemudian lahannya terdapat pembangunan, akhirnya beralih menjadi profesi lain dan jumlah petani berkurang, terjadi penurunan pendapatan. Itulah dampak negatifnya. Yang ketiga adalah dampak lingkungannya, yaitu dampak positifnya terjadi reorganisasi tata cara penggunaan tanah atau perkembangan tata guna lahan. Yang kedua, dampak negatifnya terjadi pencemaran debu dan kegiatan pembangunan dan kendaraan proyek, terjadi penurunan hidrologi sungai, kebisingan, dan terjadi kerusakan infrastruktur yang sudah ada pada masa pembangunan atau untuk membangun bangunan yang baru. Maka kendaraan yang membawa alat berat atau material dibutuhkan untuk pembangunan akan melintasi jalan yang sudah lama dan akan ada mengalami kerusakan. Ketersediaan lahan untuk permukiman semakin sempit. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.